Kegiatan pertanian keluarga (PK) sebagai salah satu upaya pemerintah agar pemenuhan kebutuhan dan akses pangan yang merata, termasuk daerah rentan rawan pangan, dalam upaya menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung mengembangkan kegiatan pertanian keluarga yang dirancang komprehensif dari budidaya hingga pengolahan dan pemasaran ini. Ini merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Insinyur Kusnardi, MAGREC, melalui Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Insinyur Bani Isprianto mengatakan, kegiatan usaha tani yang dijalankan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dengan orientasi bisnis dapat meningkatkan mutu, skala usaha, dan memberikan nilai tambah produk. Menurutnya, kegiatan PK ini diharapkan dapat membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan serta memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat yang rawan pangan di wilayah rentan rawan pangan melalui pemberian bantuan pemerintah secara trigger. Beberapa pelaksana kegiatan PK di Pekon Waspada, Kecamatan Sekincau, dan di Pekon Tribudi Makmur, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, telah merasakan manfaat kegiatan itu. Program PK ini merupakan program milik petani yang diharapkan semakin hari semakin berkembang, serta memberi manfaat semakin luas kepada masyarakat. Demikian diungkapkan Bani Isprianto saat mengunjungi kelompok tani Pancakarya Sekincau dan Mekar Makmur 1 Kebun Tebu, Lampung Barat pada Kamis 3 Desember 2020. Bani Isprianto juga mengungkapkan apresiasinya kepada petani di Desa Waspada dan Tribudi Makmur yang sudah mampu mengembangkan usaha yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi petani. Hal penting yang dia tekankan adalah kegiatan ini harus berlanjut dan semakin besar skala usahanya ke depan. Ya, kalau menurut saya sih ini udah bagus ya. Artinya program pemerintah walaupun belum 100% berhasil, tapi perkembangannya ke arah yang positif. Bagus, artinya dari sini sudah bisa dilihat bahwa ini bakal jadi bagus. Ini sudah kelihatan dari sekarang, sapinya sudah kelihatan. Dari sapi yang dulu kurus sekarang sudah gemuk-gemuk. Ini baru berapa bulan kan? Lalu sekitar 1,5 bulan sudah mulai kelihatan. Dan tentu kalau sampai dengan nanti Lebaran mungkin sekitar tambah 6-7 bulan lagi, ya tentu sudah lebih bagus, sapinya sudah lebih besar lagi. Dan ini juga membuat kita senang, artinya program pemerintah itu berhasil untuk menangani kerawanan pangan di satu daerah gitu. Ini kan memang daerah sini kan memang di PSA itu wilayahnya wilayah merah, sehingga ini kita lakukan bantuan namanya bantuan PK, pertanian keluarga, sehingga pertanian yang mengikutsertakan keluarga petani. Nah ini ya kita senang kalau ini sudah kelihatan, walaupun belum 100%, tapi belum sampai pada final, tapi ini sudah kelihatan keberhasilannya. Artinya memang kelompok ini bagus. Bagus juga. Jadi ini terintegrasi nanti dengan pisang dan cabai. Jadi di sini kita pelihara ternak sapinya. Nah nanti kelompok itu juga menanam pisang. Pisang itu tumpang sari dengan kopi, di antara sela-sela kopi itu yang sedang kopinya sedang direnovasi dengan stek pucuk itu. Nah di tengah-tengahnya itu kita ditanam pisang oleh petani. Nanti ada juga lahan yang ditanami cabai, itu juga posisinya di tengah-tengah antara kopi yang sedang direnovasi, itu tengah-tengahnya ditanami cabai. Pupuknya dari sini, jadi kebutuhan pupuknya dipenuhi dari ternak-ternak dari mereka sendiri. Itu satu keuntungan ya. Jadinya pupuk organik dari sapi ini tidak dibuang, artinya dimanfaatkan untuk keperluan petani juga itu. Ya kita
kita keinginan dari pemerintah ya, karena saya mewakili pemerintah, keinginan dari pemerintah bahwa ini bisa berlanjut terus. Jadi ketika ini sudah nanti panen, pisangnya panen, cabenya panen, nanti tanam lagi. Jadi modalnya kita pakai untuk tanam lagi, keuntungannya masuk kas. Nah nanti setelah berkembang, bisa saja nanti keuntungannya dibagi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok itu, gitu. Sehingga akhirnya kelompok itu mendapatkan mendapatkan pendapatan yang cukup baik lah, pendapatan yang lumayan, yang bisa mendukung untuk keperluan hidup kelompok itu sehari-hari. Usaha taninya ini tidak habis, usaha taninya akan berjalan terus gitu. sampai kalau bisa sampai membesar, karena desain PK ini adalah desainnya adalah pertanian keluarga. Pertanian keluarga itu diharapkan ya nanti kelompok itu berkembang terus sehingga menular kepada kelompok yang lain gitu. Itu yang kita harapkan. Kita mengharapkan itu lestari, berlanjut terus, dan menjadi ya kita kepingin itu jadi bisnis yang menggurita, bisnis yang semakin besar. Karena dengan cara inilah bisa mengentaskan petani dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi saya. Dan tentunya sejalan dengan visi misi gubernur untuk membuat petani berjaya ya Pak, begitu? Betul, jadi kita berharap petani itu jadi petani berjaya sesuai dengan misi-misi Pak Gubernur Lampung, Pak Insinyur bahwa petani Lampung adalah petani yang harus berjaya gitu. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Tani Pancakarya, Cucu Budianto, merasakan program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan taraf kehidupan dan meningkatkan pendapatan petani di desanya. Dengan adanya program ini kan bisa membantu perekonomian masyarakat, terutama kelompok tani lah. Dalam arti itu bisa untuk memajukan kelompok tani ke depannya, membantu perekonomian, khususnya di Lampung Barat ini bersinerginya bisa dikatakan bisa satu putaran itu antara ternak, kopi, sapi kecil, pusang, mungkin bisa satu putaran. Itu memang yang diharapkan sekarang gitu. Dalam arti kita nggak hanya mengharapkan dari hasil kopi aja Mas. Kami dari kelompok Tani Pancakarya mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi maupun pusat. Kita alhamdulillah mendapatkan bantuan ini, kita merasakan ada manfaatnya untuk kemajuan perekonomian masyarakat kita. Hal serupa disampaikan Suwarno, Ketua Kelompok Tani Mekar Makmur 1. Kelompoknya memilih pengembang biakan kambing dan mengusahakan komoditas pisang dengan penerapan sistem tumpang sari. Yang pertama ucapan terima kasih kepada pihak-pihak baik kabupaten, provinsi atau pusat yang telah memberikan bantuan kepada kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kelompok kami bisa bermanfaat, bisa memajukan ekonomi khususnya anggota umumnya wilayah kami, dan alhamdulillah mungkin mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju lagi dan bisa meningkatkan pendapatan anggota kelompok kami yang ada di lingkungan sini. Mudah-mudahan bisa ke depannya bisa lebih maju lagi, dan mudah-mudahan biasa seperti yang ini kan udah ada kelihatan udah agak bagus ini progres kambingnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ini. 15 yang udah kawin. Mekar Makmur 1, Tribun Makmur, yes!